Saya rekod ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nur Hikmah. Siang Om Jai. Saya mau bertanya mengenai guru penggerak. Apa Boleh. suka Ibu setelah ikut kegiatan diklat guru penggerak, Bu? Baik. Untuk suka duka saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak, kalau sekarang tuh disimpulkan lebih banyak sukanya ya Om Jai dibandingkan dengan susahnya atau dukanya. Kenapa? Karena memang setelah semakin saya mempelajari modul-modul di pendidikan guru penggerak, akhirnya saya menyadari bahwa setiap duka itu ternyata ada obatnya. Jadi, pertama kalau dibilang, sukanya ya, saya milih yang sukanya positifnya dulu. Saya mempunyai keluarga baru ya, di guru penggerak ini saya punya keluarga baru yang siap setiap saat, yang selalu sedia setiap saat untuk membantu permasalahan saya di sekolah, menghadapi murid saya di kelas saya, bahkan istilahnya sampai masalah-masalah di luar dari kedinasan. Karena saling support, saling menyemangati, dan mereka saling berkolaborasi, saling membantu, dan yang terakhir itu mereka itu pure, ya murni dengan ketulusannya, tanpa kita diembel-embel atau diiming-iming dengan sesuatu, baik yang finansial atau lainnya. Dukanya, memang Om Jai, pendidikan guru penggerak ini lama ya, memakan waktu yang paling lama yang pernah saya ikuti pelatihan-pelatihan baik yang sifatnya formal, non formal dari kedinasan maupun non dinas gitu. Memang ini suatu pelatihan yang paling lama 9 bulan untuk angkatan pertama, dan untuk angkatan kelima ya yang saya tahu adalah nanti di courting ya hanya 6 bulan karena mendapatkan masukan-masukan dari kita-kita nih yang sudah mengalami proses pendidikan tersebut. Pertama yang saya rasa memang tugasnya ya yang luar biasa. Kita hampir setiap hari selalu membuka LMS ya, mengerjakan, memahami, mempelajari modul. Kita di dikejar waktu, tugas-tugasnya ada Vicon ya, Vicon dengan fasilitator, dan waktu sebulan itu ternyata tidak lama ya, sangat cepat sekali yang dirasakan oleh CGP, sehingga kita udah ketemu lagi lokakarya. Di lokakarya itu kita membahas lebih dalam lagi pendidikan, bahkan keduka yang kedua adalah ketika terjadi masalah jaringan ya, jaringannya itu ketika kita baru punya waktu ya bisa mengerjakan malam, ternyata gangguan jaringan. Ketiga, maaf Om J, ajan dulu saya bentar. Ya, alhamdulillah udah ajan ya, nggak kerasa. Cepat sekali ajan di Bekasi belum nih. Oh, Jati kita dekat loh Om Jai. Ibu Saya di Tambun ya? Tambun Om Jai. Saya Jati Bening. Om Jai lupa ya, saya dulu pernah ikut satu mobil loh. Iya, ingat saya. Baik, saya lanjutin ya Om Jai ya. Jadi malam ya kita mudah-mudahan manajemen waktu kita tuh di CGP ini harus pintar-pintar memilih waktu manajemen, karena pagi kita mengajar ya untuk SD ya sampai jam 12, jam 1 atau jam setengah 4 kita dapat pilihan season ketemu sama fasilitator. Misalnya saya dapat sesi 1 itu jam 1 sampai jam 3 kurang. Ya, sesi keduanya tuh jam setengah 4 setelah pada asar sampai jam 5 sore, jam 5 sorean lah. Dan malamnya itu kita biasalah istirahat ya.
urusan rumah tangga, anak, apalagi yang ibu-ibu atau yang bapak-bapak juga. Nah, malamnya itu kita baru bisa tuh bikin refleksi ya, jam 12 malam. Itu rutin kita lakukan seperti itu. Jadi memang kita di-drill benar-benar untuk dilatih disiplin menghargai waktu bagi seorang guru. Belum lagi tugas-tugas kita di sekolah, administrasi, dan lain-lainnya. Itu duka yang saya rasakan. Pertama, tadi jangka pelatihan, kedua masalah internet ya, karena kita belajarnya asinkron dan sinkronus, ya mau nggak mau jaringan, laptop, dan lain-lainnya itu perangkat yang harus optimal sehingga kita bisa belajar dengan baik. Ketiga, memang disiplin waktu itu kembali lagi ke masing-masing guru CGP-nya, bagaimana dia membuat strategi sehingga tugas dan kewajiban dia di rumah, di sekolah, maupun dengan pendidikan guru penggerak ini bisa tertata rapi sehingga tugas-tugasnya semua bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga nilai kita pun sebagai sebagai peserta yang mendapatkan pendidikan secara gratis dan dibiayai oleh kementerian pun itu harus bertanggung jawab juga. Dukanya ya, selain 3 hal itu yang saya rasa ya, yang saya alami, paling dukanya adalah kita nggak punya waktu untuk diri kita sendiri nih selama pendidikan. Karena sampai minggu pun kita diminta tugas-tugas itu ya, kalau kita nunda ngerjainnya, sudah ada lagi tugas berikutnya karena jadwalnya padat. Dari selama 9 bulan itu jadwalnya padat, hampir sebulan itu ada setiap minggu itu bisa 2 sampai 3 kali kita vikon dengan fasilitator gitu. Nanti ada vikon dengan fasilitator, dan terakhir setiap akhir modul kita akan ada vikon dengan narsum ya, narasumber nasional dari kementerian. Jadi sebulan itu memang padat yang kita rasakan, itu merupakan akhirnya, tapi kita bisa mengatasi itu semua karena di materi modul itu kita dipelajari bagaimana mengelola emosional diri kita, memanajemen diri kita. Itu ada pembelajaran PSE ya, pendidikan sosial emosional ya, yang akhirnya membuat CGP itu mengerti nih kondisi psikis kita sendiri gitu, sebelum mengerti ke psikis orang gitu. Kalau sukanya banyak Om Jai, bisa ketemu, kita di hotel bisa perbaikan gizi, bisa kita happy sama teman-teman kenal ya dari SD-SD yang lain, dari sekolah lain, dari pelatih, terus akhirnya wawasan kita, mindset kita terbuka dan menerima pembaharuan. Dan di guru penggerak ini saya bisa membuat anak murid saya selama pandemik yang rata-rata guru mengeluh dengan keadaan pandemik, tapi di kelas saya alhamdulillah benar-benar merdeka meski melalui meeting gitu ya, Google Meet yang tatap maya, yang semua orang guru-guru mengeluh anaknya begini, anaknya begitu, tapi permasalahan itu di kelas saya tidak, alhamdulillah tidak ada, bisa saya teratasi dengan dari semua materi yang saya pelajari di guru penggerak. Bagaimana menciptakan merdeka di pembelajaran secara pandemik, itu saya dapat. Bahkan anak-anak saya lebih kreatif di bidang IT-nya ya. Bahkan di selama pendidikan ini saya terpacu untuk belajar dari siapapun. Bahkan murid saya di kelas 6 SD itu menjadi narasumber bagi saya dan teman-temannya dalam memanfaatkan, dulu ada namanya aplikasi Gacha Live ya, anak-anak saya bikin video pembelajaran sesuai dengan program saya adalah siswa 4.0, bukan hanya gurunya 4.0 tapi saya mau siswa saya 4.0. Jadi anak-anak itu mempelajari suatu aplikasi dan dia membagikan ke kita-kita. Jadi saya program saya salah satu adalah siswa produsen teknologi ya. Jadi seperti itu. Om J, kita rehat dulu ya, takutnya masuk ini. Oke, rehat dulu. Nanti kalau udah ini kasih tahu lagi ya, saya post dulu ya. Oke.